langsungkan untuk menyampaikan ya. Kalau misalkan nggak bisa melalui asisten, bisa melalui saya atau langsung ke koordinator. Ini ya, ini kemarin integral fungsi pecahan 2 nomor terakhir. Yang ini. Ini dan ini, Adrianus. Iya Pak, saya cuma mau nanya, kan kalau misalnya itu kan nanti kan jadi kayak banyak gitu kan Pak, kalau kita misalnya pakai cara yang kemarin kita belajar tuh Pak, kalau misalnya dia Iya, cara yang persamaan. yang biasa itu maksudnya. Iya. Nah, kalau misalnya kita pakai cara lain gitu boleh nggak Pak? Coba contohnya seperti apa? Mungkin bisa di-share. Kita bisa periksa bareng-bareng. Saya ada upload di berkas. Nasdim, Iya Pak. di file, kemudian di Di mana? di file Latihan di mandiri, latihan mandiri. Iya, di pertemuan temuan ketiga. 3. Punya Adrianus Tapi ya, saya kita nggak tahu itu diperbolehkan atau enggak gitu Pak, sama Bapak gitu Pak. gini. Masalahnya bukan saya memperbolehkan atau enggak ya. Jadi sebenarnya selama secara logika matematikanya benar, itu akan selalu diperbolehkan. Saya tidak masalah menggunakan cara apapun selama secara aturan dia tidak salah. Di bawah ya pasti ya. Iya Pak, di slide keempat Oke, saya sama kelima. perbesar. Nah, Ini ya. kalau ya Pak, kalau cara biasanya kan kayak kita ya jabarin ada A, ada B. Tapi di sini tuh kayak saya tuh Oh, ini pakai boleh. logika gitu aja Pak. Ini boleh. Ini tidak salah karena ini memang benar. Memang seharusnya cara pengerjaannya seperti ini. Oke, gini, sekalian saya kasih tahu ya. Kalau teman-temannya yang lain melihat, ini kan 8x kuadrat plus 8x plus 2. Ini kan kalau difaktorkan, 2-nya dikeluarkan, jadi 4x kuadrat plus 4x plus 1. Ya. Kemudian, di sini Adrianus mengambil 4x, karena penyebutnya adalah 4x kuadrat plus 1 kuadrat. Ya. Di sini Adrianus langsung saja ngambil yang 4x kuadrat plus 1-nya di depan. Ya. Jadi 4x kuadrat plus 1 dibagi 4x kuadrat plus 1 kuadrat, berarti kan pangkatnya hilang yang depan. Kemudian yang belakangnya adalah tinggal yang 4x-nya saja. 4x per 4x kuadrat plus 1 kuadrat. Kalau sudah seperti ini sebenarnya bisa langsung diintegralkan ya. Yang depan bisa langsung diintegralkan. Ya. Kemudian yang belakang juga bisa langsung diintegralkan masing-masing. Itu tidak masalah, tidak harus mencari tidak harus mencari ABC seperti kemarin. Karena apa? Kalau di sini ini sudah berbentuk ekspansi fraksi parsial. Jadi di sini ini sudah bentuknya ekspansi fraksi parsial. Nah, cara yang mencari ABC kemarin itu adalah cara yang memang panjang. Kalau sudah terbiasa mengerjakan soal, kalian tinggal lihat nih kuncinya. Kalau di sini kebetulan ada di atas, di pembilangnya ada 4x kuadrat plus 1, penyebutnya juga ada 4x kuadrat plus 1, sehingga bisa langsung dibagi. Oke, mungkin gini aja. Saya mau share dari saya dulu. Ya. Oh. Ya. Kita misalkan ini alfa ya. Berarti kan kita punya
alfa itu sama dengan tadi integral 2 kali integral 4x kuadrat plus 4x plus 1 per 4x kuadrat 1 kuadrat dx. Ya. Nah, ini apa yang Adrianus kerjakan itu sudah sangat tepat ya, karena dia melihat ini. Ada bagian 4x kuadrat plus 1. Ya. Sehingga ini bisa langsung sama dengan 2 kali integral 4x kuadrat plus 1 per 4x kuadrat plus 1 kuadrat ditambah, ini saya kasih kurung aja, ditambah 4x per 4x kuadrat plus 1 kuadrat dx. Ya. Di sini kan ini sama 4x kuadrat plus 1, di penyebut juga ada 4x kuadrat plus 1. Berarti kalau dibagi ini 1, yang ini pangkatnya hilang. Karena pangkat 2 jadi pangkat 1 ya. Baru ini sama dengan 2 kali integral 1 per 4x kuadrat plus 1 dx ditambah 2 kali integral 4x per 4x kuadrat plus 1 kuadrat dx. Yang ini, oke. Saya ganti warna lagi. Yang bagian ini pakai substitusi trigonometri. Yang bagian ini kita pakai permisalan. Misal U sama dengan 4x kuadrat plus 1. Berarti DU sama dengan 8x dx. Berarti kan integral bagian ini jadinya bentuknya adalah integral DU per U kuadrat. Ya. Itu boleh Adrianus ya. Baik Pak. Pak mau nanya yang untuk tadi itu, yang nomor 7, itu kan Bapak kan bilang pakai substitusi trigono. Kalau saya pakai pemisalan boleh nggak Pak? Pakai permisalan, oke. Kita melihat jawaban Adrianus saja ya. Di sini Adrianus pakai permisalan U sama dengan 2x. Sehingga Jadi saya mau ngambilnya tuh Pak, iya. jadi tan inverse nanti Pak. Iya. Ini tidak apa-apa. Cuman kan ini sebenarnya dari sini kamu dapat tan inverse juga substitusi trigonometri bukan? Karena kebetulan memang integralnya sudah ada tabelnya kalau nggak salah ya. Jadi kamu langsung tahu kalau ini integralnya adalah tan inverse. Cuman pada dasarnya dia pakai substitusi trigonometri. Ya. Kalau ini ke tan inverse U kan seharusnya. Tan inverse U itu kan proses penghitungannya kalau tidak pakai tabel ya, kalau kita tidak tahu integralnya itu pakai substitusi trigonometri. Tapi kalau sudah hafal ya tidak apa-apa. Kalau saya selama kalian jawabannya benar dan prosesnya, ini kan prosesnya tidak salah, itu saya masih benarkan. Itu kalau saya. Tapi kalau untuk apa namanya yang dikoreksi langsung oleh koordinator mata kuliah kalkulus, saya tidak tahu lagi bagaimana.
Kalau ini karena memang ada tabelnya, ya tidak apa-apa, langsung ke sini aja. Ini berarti asumsi saya, Adrianus sudah hafal kalau integralnya ini adalah tangen inverse ya? Iya, Pak. Ya, tidak apa-apa Adrianus. Oke, makasih, Pak. Kemudian yang ini juga nomor 8 atau enggak? Nomor 8, kalau menurut saya sih sama kayak nomor 7, Pak. Tapi saya nggak tahu. Oke, kita cek ya. S kuadrat plus 9 itu dikuadratkan adalah Oke, saya paham maksud Adrianus. Kita lihat sekalian yang soal nomor 8 ya. Kalau di sini apa yang Adrianus gunakan memang tidak mencari ABC ya. Supaya gampang menulisnya ya. Alfa sama dengan integral ya. S pangkat 4 plus 81 ini kan bisa dituliskan sebagai S pangkat 4 plus 18 S plus 81 dikurangi 18S per S kali S kuadrat plus 9 kuadrat DS. Ya. Ini mengapa ditambah 18S untuk teman-temannya yang lain ya. Mengapa ditambah 18S kemudian dikurangi 18S? Karena plus 18S minus 18S itu kan habis ya. Jadi bentuk yang ini tidak mengubah bentuk yang S pangkat 4 plus 81. Alasan pertama itu. Alasan kedua adalah kalau kita kuadratkan S kuadrat plus 9 kuadrat. Alasan kedua adalah kalau misalkan kita hitung S kuadrat plus 9 dikuadratkan, itu sama dengan S kuadrat kuadrat plus 2 kali S kuadrat kali 9 plus 9 kuadrat sama dengan S pangkat 4 plus 18S plus 81. Kalau sudah seperti itu kan berarti kita bisa tuliskan lagi ini sebagai integral S kuadrat plus 9 kuadrat min 18S per S kuadrat plus 9 kuadrat DS ya. Terus kita pisahkan jadi integral S kuadrat plus 9 kuadrat dibagi S kali S kuadrat plus 9 kuadrat DS kurang integral 18S per S kali S kuadrat plus 9 kuadrat DS. Yang ininya bisa dicoret ya. Karena sama-sama S kuadrat plus 9 kuadrat, kemudian ini S-nya bisa dicoret. Berarti bentuknya jadi integral DS per S dikurangi integral 18 DS per S kuadrat plus 9 kuadrat. Maaf Bapak. Ya? Itu bukannya 18S pangkat 2 ya Pak? Oh iya, S pangkat 2, maaf. Iya Pak.
terima kasih. Baik, Pak. Ini pangkat 2 harusnya, berarti ya, saya tidak teliti. S kuadrat. Ini kuadrat. Ini S kuadrat, berarti kuadratnya yang hilang ya. Jadi 18S ya. Nanti tinggal yang ini tahu, yang ini mudah ya. Kemudian yang ini pakai permisalan U sama dengan S kuadrat plus 9. Berarti DU sama dengan 2S DS. Berarti integral yang bagian ini jadinya integral 9 DU per U kuadrat. Ya, seperti itu. Untuk yang lainnya, mengerti? Mengerti, Pak. Ini berarti Adrianus salah sedikit ya. Cuman kurang teliti aja. Ada kuadratnya harusnya di sini. Oh, enggak. Sudah benar ya. Sudah benar. Saya yang salah lihat. Oke, kalau sudah mengerti kita masuk ke materi hari ini ya. Semuanya udah isi presensi kan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Materi pertemuan 4. Kita masuk ke materi integral tak wajar. Ya. Apa itu integral tak wajar? Integral tak wajar itu ketika kita menemukan kasus seperti ini ya. Kita punya integral dengan batas integral tertentu ya, integral tertentu dengan batas dari A sampai B dari fungsi fx dx terhadap x ya maksudnya. Dengan syarat selang A sampai B itu ada di subsetnya bilangan real. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau A-nya itu menuju minus tak hingga atau B-nya menuju tak hingga? Nah, ini mengintegralkannya agak sedikit, proses mengintegralkannya agak sedikit berbeda. Atau juga misalkan ternyata kasusnya FA, fungsi dari nilai fungsi F pada titik A itu menuju tak hingga, atau nilai fungsi pada titik B itu menuju tak hingga. Artinya dia tidak kontinu di titik A dan B. Di titik A atau B. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Misal kita punya fungsi fx sama dengan 1/x. Ya. Plotnya 1/x, saya 1/x kuadrat aja ya. Misalkan. Plotnya kan bentuknya seperti ini. Plotnya itu bentuknya seperti ini dan seperti ini. Yang ininya yang ini x, yang ini fx. Ada nggak nilainya kalau misalkan x-nya 0? Nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Ya, kalau misalkan x-nya 0 kan dia tidak terdefinisi.
Cuman dari kanan, dari kiri dia ada nilainya. Berarti nilai limitnya kebetulan ada di sini ya, karena sama-sama positif tak hingga. Nah, kalau misalkan kita ambil integral dari titik ini. Ini A, ini B-nya tak hingga ya. Semuanya. Ini salah satu contoh kasusnya ya. Jadi batasnya B-nya menuju tak hingga. Bagaimana cara mengintegralkannya? Atau misalkan kita justru mau mengintegralkan yang saya ganti warna dulu. Yang bagian sini. Ini hanya contoh ya. Misalnya integralnya dari A sampai 0. Padahal nilai fungsi di titik 0 itu tidak ada. Ya, dia discontinue di titik 0. Bagaimana cara mengintegralkannya? Untuk kasus yang pertama, yaitu ketika nilai A menuju negatif tak hingga atau B menuju positif tak hingga. Ini artinya apa? Bisa salah satu saja atau bisa keduanya terjadi ya. Yang pertama kalau misalkan nilai B-nya dulu yang menuju positif tak hingga. Dan kita asumsikan bahwa nilai dari fungsi f pada selang A sampai tak hingga ini kontinu. Maka integralnya, cara menyelesaikannya kita harus mengganti ya bentuk integral ini dengan bentuk limit dari integralnya. Karena apa? Pada tak hingga ini kita tidak bisa langsung memasukkan, secara matematis salah. Walaupun mungkin secara teknik ya kita cukup integralkan saja terus masukkan selesai. Tapi secara aturan formalnya itu salah ya. Aturan yang benar adalah nilai yang tak hingganya itu diganti menjadi limit suatu variabel menuju tak hingga. Jadi kalau dalam hal ini berarti karena integral A sampai tak hingga, berarti jadi limit B menuju tak hingga integral dari A sampai B. Sama seperti itu ketika fx-nya kontinu pada selang minus, ini harusnya minus ya. Minus tak hingga sampai B, maka yang bagian minus tak hingganya, batas bawahnya ini diganti menjadi limit A menuju minus tak hingga dari A sampai batas atas. Nah sekarang bagaimana kalau batas bawahnya minus tak hingga, batas atasnya tak hingga? Ya. Dan kebetulan misalkan di selang ini semua nilai f itu kontinu. Jadi contohnya grafiknya misalkan seperti ini. Misalkan grafiknya seperti ini. Kalau misalkan nilai f-nya kontinu, maka kita tetap harus memecahkan mereka ya menjadi dua problem dengan memilih konstanta di mana saja ya. Jadi C ini bisa sembarang. Mau C itu 0, minus 500, 1000, berapapun ya, terserah. Atau angka-angka yang susah ditemui, misalkan pi atau E atau apa, itu silahkan. Kita tetap intinya kita memisahkan ini menjadi dua kasus karena kita tidak bisa langsung membuat limit dua kali ya. Walaupun ada memang di beberapa panduan mungkin langsung tulis limit
A menuju minus tak hingga, B menuju tak hingga, integral A sampai B. Cuman itu akan menyulitkan dalam pengerjaan. Yang paling tepat seperti ini. Dipisah dulu, kemudian baru kita kembalikan ke nomor 1 atau nomor 2. Berarti yang sebelah kiri, yang minus tak hingga sampai C, ini kita pakai nomor 2. Yang sebelah satunya, yang C sampai tak hingga, ini kita pakai yang nomor 1. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana kita memilih C? Ya. Caranya sebenarnya ini bebas kita memilih C yang mana, tapi saran saya adalah memilih C agar nilai dari FC itu mudah dihitung. Ya. Mengapa? Karena nanti ada contohnya. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita ke kasus yang kedua. Bagaimana kalau misalkan ada titik di mana di batasnya itu dia tidak kontinu? Maaf, di selang itu dia tidak kontinu. Nah, kasus yang pertama adalah kita asumsikan bahwa fx ini kontinu pada selang A sampai B. Bedanya A-nya pakai kurung biasa, B-nya pakai kurung kotak. Ada yang tahu ini artinya apa? Kurung A-nya tuh masuk. Iya. Tapi A-nya tuh tidak masuk, B-nya tuh masuk, Pak. Iya. Jadi kalau kurung biasa ini A-nya ini artinya dia masuk ke selang itu. B-nya kalau di sini karena B-nya tutupnya kurung kotak berarti B-nya termasuk. Jadi kalau misalkan kita ambil garis, ini A, ini B ya. A-nya bolong karena nilai A-nya kita tidak ambil, tapi sepanjang ini semuanya diambil ya. Jadi dia tidak putus-putus dan B-nya diisi. Ya, karena B-nya ikut. Jadi maksudnya apa? Kita mungkin masih punya titik yang sangat dekat dengan A, tapi nilai A tetap tidak termasuk. Misalkan, kalau A-nya sama dengan 1 di sini. Berarti di sini A sama dengan 1 itu tidak termasuk di selang, tapi mungkin 1,0-nya banyak kali 1 itu masuk di selang. Bukan mungkin, tapi pasti termasuk di selang. Nah, kemudian mengapa ketika kita pakai tak hingga itu pasti dia tidak termasuk? Mengapa kalau tandanya tak hingga itu harus pakai kurung biasa? Karena nggak terdefinisi yang berapanya, Pak. Ya, betul. Karena nilai tak hingga itu akan selalu berkembang menjadi lebih besar, lebih besar, lebih besar, dan seterusnya ya. Atau negatif, negatif lebih besar, dan seterusnya. Jadi kita tidak akan pernah tahu nilai dari tak hingga itu sampai mana. Maka kalau tak hingga atau minus tak hingga itu selalu kurung biasa. Oke, kita lanjut ke sini ya. Tadi nilai FA-nya tidak ada. Misalkan kalau kita ambil di grafik ini ya. Misalkan kita mau integralkan dari 0 sampai 1. Berarti nilai F di titik 0 itu kan tidak ada. Tidak terdefinisi. Itu salah satu contohnya ya. Nah, bagaimana kalau dia discontinue pada titik A? A ini kan batas bawah. Maka kita ambil nilai limit. Ambil nilai limit tapi dari sebelah kanan. Tanda plus ini maksudnya nilai limitnya dari sebelah kanan. Jadi kalau kita punya selang ini berarti nilai limit dari sebelah kanan. Gini, panahnya ke kiri. Kalau misalkan dia discontinue-nya pada selang B,
maka kita ambil nilai limitnya, kita mengganti yang nilai batas B-nya, kemudian kita ambil limitnya tapi dari sebelah kiri. Karena yang bolong, kalau kasus ini, ya, kita ambil selang, A-nya penuh, B-nya bolong, ya. Karena B-nya yang bolong sekarang, A ini B, maka kita mau ambil suatu titik yang sangat dekat dengan B, tapi tidak menyentuh B dari sebelah kiri. Ya. Nah, kalau misalkan ternyata diskontinunya di tengah-tengah, ya. Kalau diskontinunya di tengah-tengah, misalkan kita punya selang A sampai B, tapi ada titik yang nilai fungsinya tidak ada pada titik C. Maka kita pecah menjadi dua problem. Kita pecah pada titik di mana dia discontinue, ya. Oke, sampai sini sebelum ke contoh ada pertanyaan? Pak, saya masih bingung sama aturan yang kedua, Pak. Aturan yang kedua. Yang Ya, mana? Yang ini. Limit C mendekati B minus. Oke. Kalau yang pertama mengerti? Mengerti, Pak. Oke, sekarang aturan yang kedua. Aturan yang kedua ini penjelasannya seperti ini, ya. Kita ambil grafik ini, ya. Terus kita mau integralkan bagian yang hijau. Misalkan kita mau integralkan dari minus 1 sampai 0. Ya, kita mau mengintegralkan dari minus 1 sampai 0, bagian yang hijau ini. Kan berarti dia di minus 1 ada nilainya, ya. Kemudian dia continue, tapi pada titik 0 nilai fungsinya tidak terdefinisi. Maka dalam hal ini yang kita ganti adalah nilai dari B. Karena nilai FB itu tidak terdefinisi pada selang ini. Nah, karena karena dia discontinue-nya pada titik B, maka kita mengganti titik B menjadi suatu variabel lain dan kita mendekati titik B itu dari sebelah kiri. Ya. Kalau tadi kan kalau misalkan A-nya discontinue-nya di titik A, berarti kita mengganti titik A dengan dengan suatu nilai dengan suatu titik yang sangat dekat dengan A dari sebelah kanan, berarti panahnya ke arah kiri, ya. Tapi kalau yang B, karena dia tidak continue pada titik B, maka kita mengganti nilai B dengan kita mendekati nilai B, nilai fungsi di titik B dengan suatu titik yang sangat dekat dengan B dari sebelah kiri. Karena di titik B ini kan bolong, ya. Kita dekati dari kiri, berarti panahnya ke kanan. Ini panah ke kanan maksudnya apa? Mencari nilai yang sangat dekat dengan B, tapi tidak sama dengan B. Contohnya, kalau misalkan di fx, misalkan integral min 1 sampai 0 dari dx per x kuadrat, ya. Nilai 1/x kuadrat di titik 0 itu tidak ada, ya. X2. X kuadrat. Nilai 1/x kuadrat di titik 0 ini kan tidak terdefinisi. Maka kita mendekati nilai dari 1/x kuadrat dari sebelah kiri. Karena
batas atasnya. Begitu, Bonina. Atau malah bingung atau gimana? Ngerti, Pak. Makasih ya, Pak. Oke, yang lain sebelum kita ke contoh, ada pertanyaan? Langsung ke contoh aja, Pak. Oke, kita langsung ke contoh ya. Contoh yang pertama. Contoh yang pertama, ini supaya saya nggak nulis lagi ya, misalkan alfa, berarti karena batasnya dari minus tak hingga sampai plus tak hingga, kita boleh ambil titik di manapun, ya, di antara itu. Misalkan saya pilih seperti ini, alfa sama dengan integral minus tak hingga sampai 0 dari dx per 1 plus x kuadrat ditambah integral 0 sampai tak hingga dx per 1 plus x kuadrat. Ini baru sama dengan limit ya a menuju minus tak hingga dari integral a sampai 0 dx per 1 plus x kuadrat ditambah limit menghapus ditambah limit b menuju tak hingga integral 0 sampai b dx per 1 plus x kuadrat. Sampai sini mengerti ya? Nah, yang perlu diingat adalah apa? Kalau misalkan ada tugas atau kuis atau soal apapun ya yang berupa integral tak wajar, maka harus ditulis dalam bentuk limit. Itu wajib. Ya. Kalau tidak ditulis dalam bentuk limit langsung main integral saja, itu salah. Oke. Sekarang sebenarnya ada alasan lain kenapa saya memilih di pembatasnya di titik 0. Karena kalau kita lihat fungsi 1 per 1 plus x kuadrat itu grafiknya kalau nggak salah bentuknya seperti ini. Grafiknya seperti ini dan dia simetris ya. Jadi luas yang sini sama dengan luas yang sini. Ini sama luasnya. Jadi ini bisa menyelesaikan masing-masing atau juga karena kita tahu luasnya dia simetris ya. Tapi kalau misalkan mau menuliskan luasnya dia simetris berarti kalian harus memberikan alasan di dalam jawaban itu ya. Ini atau alfa sama dengan 2 kali integral 0 sampai tak hingga dx per 1 plus x kuadrat. Ini hanya boleh karena dia simetris. Ya, sekali lagi. Kalau misalkan fungsi yang ada dalam sini tidak simetris, kita tidak boleh menuliskan seperti ini. Ya.
Dimana kalau ini sama dengan 2 kali limit B menuju tak hingga integral 0 sampai B dx per 1 plus x kuadrat. Nah, karena sebenarnya cara menyelesaikannya sama aja ya, karena bentuk fungsinya sama, saya coba selesaikan melalui yang bawah saja. Ini 2 limit B menuju tak hingga integral dari 1 plus x kuadrat itu apa? Luarnya jadinya. Tangan. Inverse dari tangan. Oh, iya. Dengan batas 0 sampai B ya. Ini bentuk 1 plus x kuadrat ini sama kayak apa namanya yang dikerjakan oleh Adrianus tadi. Yang soal latihan. Ya, benar. Nah, kalau sudah selesai tinggal dimasukkan saja ya. Oke. Nah, ini berarti sama dengan 2 kali limit B menuju tak hingga tangan inverse B ya dikurangi tangan inverse 0 ya sama dengan 2 kali limit untuk tangan inverse B. B-nya menuju tak hingga itu berapa? Pi per 2 ya? Per 2, Pak. Ya. Pi per 2 minus kalau tangan inverse 0? 0, Pak. 0. Berarti sama dengan pi ya. Sampai sini ada pertanyaan? Pak mau nanya untuk Ya. yang itu kan ada alfa sama dengan 2 kali integral tak hingga sampai 0 dx per 1 tambah x kuadrat. Itu Itu cara bacanya 0 sampai tak hingga karena yang di bawah itu pasti batas bawah. yang Oke. Kemudian itu tuh kenapa Bapak ambil yang sebelah kanan aja, Pak? Kenapa nggak ambil yang di sebelah kiri juga? Oke. Pertanyaan yang bagus ya. Cuman ini sedikit mengulang saja ya. Pen warna biru. Kita itu karena kita melihat dari ini grafik fungsi dari fx sama dengan 1 per 1 plus x kuadrat. Ini 0, ini menuju tak hingga, menuju minus tak hingga, menuju tak hingga. Ya. Kalau kita perhatikan ya, cara menggambar grafik fungsi ya. Grafik dari x kuadrat. Itu grafiknya adalah seperti ini. Maaf, gambarnya jelek ya. Kemudian x kuadrat plus 1. Bentuk grafiknya, grafik x kuadrat naik 1. Ya. Ini titik 1, ini di titik 0. Ya. Bentuk ini dia simetris nggak kanan kiri? Simetris, Pak. Simetris ya. Nah, kalau kita ambil 1 per x kuadrat plus 1,
Ya, berarti kan tinggal yang di sebelah kanan 1 per sebelah kanan, yang di sebelah kiri 1 per sebelah kiri. Bentuknya jadi dan ini nggak kelihatan simetris ya, tapi nggak apa-apa. Dan ini karena x kuadrat plus 1-nya simetris di titik di sumbu y sama dengan 0, di sumbu y sama dengan 0 ya, maka 1/1 juga pasti simetris di sumbu y sama dengan 0. Betul tidak? Sampai sini mengerti? Ngerti, Pak. Nah, karena dia simetris ya, kanan dan kirinya simetris ya. Jadi bagian kanannya sumbu y sama dengan 0 itu sama dengan bagian kirinya sumbu y sama dengan 0. Esensi dari integral itu kan luas ya, luas di bawah kurva. Betul tidak? Betul, Pak. Betul, Pak. Betul. Betul, Pak. Karena dia grafiknya simetris, berarti luas di bawah kurvanya yang sebelah kanan dengan yang sebelah kiri kalau kita ambil kita belah di titik y di sumbu y sama dengan 0, sama nggak? Sama. Sama. Karena sama, maka ini kan tadi kita pecahnya di titik 0 ya. Berarti pada hakikatnya sebenarnya luasnya ini, ya, ini misalkan L2, yang ini L1. Ya. Maka luasnya L1 sama dengan luasnya L2. Ini kebetulan sama untuk kasus ini. Sampai sini masih bingung? Oke, kalau masih bingung ya, karena luasnya sama, kalau luasnya sama, kita boleh nggak hitung salah satu saja? Boleh, Pak. Kemudian dikalikan 2. Boleh, Pak. Boleh ya? Jadi karena luasnya ini, L2 sama dengan luasnya yang ini, L1, maka kita cukup menghitung salah satu saja, kemudian dikalikan 2. Gimana, Adrianus, Pak, sudah mengerti? berarti Pak, kalau misalnya batasnya itu yang kalau ini kan kebetulan Bapak ambil batasnya yang di sebelah kanan kan Pak, dari 0 sampai nggak hingga kan Pak. Kalau Iya. kita ambil batasnya dari minta hingga sampai 0, berarti juga boleh dong Pak, nanti dikalikan 2. Boleh, boleh. Jadi misalkan ini saya tulis 2, kemudian batas minta hingga sampai 0. Boleh juga. Oke Pak, makasih Pak. Oke, cuman ini hanya kebetulan berlaku di sini ya. Tidak semua kasus bisa kita perlakukan sama. Jadi secara umum kita harus memperlakukan seperti yang bagian atas. Secara umum kita harus memperlakukan seperti bagian yang saya kasih, saya kotakin ini. Jadi secara umum kita harus hitung satu-satu. Yang benar memang hitung satu-satu. Cuman ini karena kebetulan kita tahu saja kalau misalkan dia luasnya sama. Tapi kalau misalkan mau menulis dengan cara yang bawah, ya, mau menjawab dengan cara yang bawah, kalian harus bisa menunjukkan bahwa seperti alasan saya tadi, bagian yang satu dengan bagian yang lainnya itu integralnya sama. Ya. Oke, kita ambil contoh selanjutnya. Nah, contoh selanjutnya kita berbicara kekonvergenan. Kira-kira apa itu kekonvergenan? Integralnya punya nilai, Pak. Integralnya punya nilai dan tidak sama dengan tak hingga atau minus tak hingga. Ya. Jadi, oke, kalau misalkan kita punya
integral A sampai B f x dx. Misalkan dia sama dengan, ada dua. Satu sama dengan suatu nilai L. Kemudian yang satunya sama dengan tak hingga. Karena esensinya integral itu luas, pasti positif ya. Maka kalau dia menuju suatu nilai tertentu yang bukan tak hingga, dia artinya konvergen. Tapi kalau menuju tak hingga, maka dia divergen. Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira nilai P apa yang membuat integral ini konvergen? Caranya, ya kita integralkan saja ya. Misalkan ini sama dengan alfa. Sama dengan alfa. Maka kita integralkan dia limit 1 sampai sesuatu ya, dx per x pangkat p. Ini limitnya apa kira-kira? Apa yang dilimitkan? B bukan Pak, B menuju tak terhingga. B menuju tak hingga ya. Berarti di sininya B. B. Nah, kita tahu bahwa jika P tidak sama dengan 1 ya, maka nilai dari alfa itu sama dengan limit B menuju tak hingga satu per P min P plus 1 X pangkat min P plus 1 dengan batas dari 1 sampai B ya. Integralnya ini ngerti ya? Kalau misalkan bingung, ini saya tulis lagi. Limit B menuju tak hingga, integral 1 sampai B, X pangkat minus P dx. Dari sini ke sini ngerti ya? Dari integralnya ke bentuk hasil setelah diintegralkan. Nah, ini sama dengan limit dari B menuju tak hingga 1 per min P plus 1 dikalikan dengan 1 per B pangkat P min 1 dikurangi 1. Sampai sini mengerti? Mengerti. Ini tinggal dimasukkan aja ya.
Berarti kan kita punya B pangkat min P plus 1. Itu bisa ditulis sebagai 1 per B pangkat P min 1. Kemudian minus kalau dimasukkan dengan 1 ya. 1 pangkat berapapun nilainya pasti 1. Nah, di sini berarti kita punya untuk P tidak sama dengan 1, kita punya alfa sama dengan apa kira-kira? Clue-nya adalah kita bagi untuk P-nya lebih dari 1 dan untuk P-nya kurang dari 1. Kalau P-nya lebih dari 1, ya, B-nya menuju tak hingga, P-nya lebih dari 1. Berarti kan pangkatnya, dia pangkatnya positif. 1 per tak hingga yang pangkatnya positif itu berarti kalau dilimitkan dia tetap 1 per tak hingga. Dia akan jadi 0 di sini. Maka kita punya tinggal 0 min 1 berarti kan min 1. Berarti kita punya nilai alfa adalah 1 per P min 1 kalau P-nya lebih dari 1. Sebaliknya, nilainya adalah tak hingga kalau P-nya kurang dari 1. Maaf. Kalau P-nya kurang dari 1, ini kan berarti nilai limitnya, ya, karena pangkatnya jadi negatif, ya, kita punya tak hingga pangkat, kalau pangkat ini negatif, berarti kita punya 1 dibagi sesuatu yang mendekati 0 dari sebelah kanan. Jadi nilainya positif tak hingga di sini dikalikan dikurangi min 1 tetap positif tak hingga, kemudian dikalikan 1 per sesuatu nilai yang positif di sini ya, karena P-nya kurang dari 1, maka nilainya tak hingga. Berarti untuk P lebih dari 1, dia konvergen. Untuk P kurang dari 1, divergen. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau P sama dengan 1? Nah, di sini mengapa saya pisahkan? Karena integral dari 1 per X itu agak berbeda. Ya. Kalau P sama dengan 1, maka kita punya alfa untuk P sama dengan 1 sama dengan integral dari limit B menuju tak hingga integral dari 1 sampai B dx per X sama dengan limit B menuju tak hingga ln mutlak X dengan batas 1 sampai B. Ini supaya nggak bingung saya kasih pembatas di sini. Maka ini sama dengan limit B menuju tak hingga dari ln B saja karena ln 1 itu 0 ya. Kalau ln B-nya menuju tak hingga dia sama dengan tak hingga. Berarti untuk P sama dengan 1 dia divergen. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Pak, Ya, silakan. saya masih kurang paham dari mulai 1 per P-1 sama tak terhingga itu yang dibagi 2 gitu. Itu maksudnya gimana ya, Pak? Oh,
Dari mulai, sebentar saya ganti kursor dulu ya. Dari di sini maksudnya. Iya, Pak. Oke. Ini sebenarnya dari kita cukup masukkan selesaikan nilai limit aja. Pakai biru ya. Coba nilai dari limit B menuju tak hingga dari 1 per B pangkat P min 1 itu sama dengan apa? Kalau misalkan, nah ini kita harus pecah ya, karena ini kan B-nya menuju tak hingga. Berarti ada perbedaan antara nilai pangkat ini positif dan nilai pangkat ini negatif. Kalau P-nya kurang, untuk kasus P-nya lebih dari 1, ya, itu dia berarti kita punya 1 per tak hingga, karena P-nya lebih dari 1 kan pangkatnya positif. Ya. P lebih dari 1, ini mengakibatkan P min 1 itu lebih dari 0. Ya. Maka nilai limitnya ini, misalkan ini sama dengan beta gitu ya. Maka nilai dari beta itu sama dengan sama dengan 0. Kalau yang ini mengerti? Paham, Pak. Nah, sekarang kalau misalkan P-nya kurang dari 1. Kenapa kita tidak ambil P sama dengan 1? Karena di sini kita hanya membahas ketika P-nya tidak sama dengan 1. Ya. Nah, kalau P-nya kurang dari 1, itu menyebabkan nilai dari P min 1 itu kurang dari 0. Maka di sini nilai beta, nilai dari limit ini ya, itu apa? Kan kita punya P min 1 ini kurang dari 0. Ya. Berarti kalau P min 1 kurang dari 0, kita bisa tuliskan limitnya sama dengan limit B menuju tak hingga dari B pangkat 1 min P. Ya. Nah, di sini kan kalau misalkan P min 1 kurang dari 0, berarti 1 min P itu lebih dari 0. Betul ya? Iya, Pak. Nah, berarti kan kita punya tak hingga dipangkatkan positif, berarti nilainya pasti tak hingga. Nah, baru dari sini kita masukkan ke sini. Saya ganti laser pointer lagi. Dari sini kan kita punya kalau P-nya lebih dari 1, P-nya lebih dari 1 nilai ini 0 ya. 0 min 1, jawabnya min 1. Min 1 dikalikan 1 per min P plus 1 jadi 1 per P min 1. Iya, Pak. Untuk P lebih dari 1. Kemudian untuk P kurang dari 1, maka kita punya tak hingga min 1 itu positif tak hingga ya. Positif tak hingga min 1 sama dengan positif tak hingga. Dikalikan 1 per min P plus 1. Nah, min P plus 1 ini kan untuk P-nya kurang dari 1, berarti kan kita punya min P plus 1 itu positif. Kita punya positif tak hingga dikali sesuatu yang positif, maka nilainya adalah tetap positif tak hingga. Oke, ada pertanyaan lagi? Terima kasih, Pak. Sama-sama. Kalau tidak ada, kita ke contoh berikutnya. Nah, sekarang contoh ini kita ingin memeriksa apakah integral berikut konvergen.
Kalau dilihat kira-kira dia konvergen atau tidak? Kayaknya konvergen, Pak. Kayaknya ya. Iya. Nah, oke, kalau dilihat ini dia kira-kira fungsinya tidak kontinu di mana? Satu. Di satu ya. Ya, Di satu ya. 1/1 min X itu discontinue di X sama dengan 1 ya. Berarti kita tulis limitnya, nilai integralnya adalah limit dari B menuju 1 dari kanan atau kiri? Dari kiri, Pak. Dari kiri ya, karena batas atas ya. Yang diingat karena batas atas berarti kita mendekati dari kiri. Integral 0 sampai B dx per 1 min X. Ini sama dengan limit B menuju 1 dari kiri. Integralnya apa? Integralnya adalah minus ya, ln nilai mutlak 1 min X ya. Dengan batas dari 0 sampai B. Maka kita cukup tinggal evaluasi saja. Ini sama dengan limit B menuju 1 dari kiri min ln mutlak 1 min B dikurangi min berarti plus ya, ln mutlak 1 min 0. Sama dengan nilai dari ln 1 min B. Untuk B-nya menuju tak hingga. Itu apa? Maaf, B-nya menuju 1 dari kiri. Tak hingga ya, Pak. Tak hingga, Pak. Tak hingga atau negatif tak hingga? Negatif tak hingga, Pak. Oh, yang negatif tak hingga, Pak. Negatif tak hingga ya. Oh ya, Iya, Pak. negatif nggak hingga. Negatif tak hingga dikalikan negatif berarti positif kan ya. Positif tak hingga. Berarti kita punya tak hingga ditambah 0 sama dengan tak hingga. Berarti dia kesimpulannya konvergen atau divergen? Divergen, Pak. Divergen. Divergen, Pak. Ya, berarti alfa divergen. Bapak mau nanya, Pak, itu Iya? bukannya jadi minta hingga ya, Pak? Soalnya kan kalau misalnya ambil B satu dari kiri itu kan pasti kayak negatif atau enggak, paling mentok itu kan 0 kan, jadi terus ada mutlak kan harusnya dia positif, Pak. Ln dari positif kan positif dikalikan negatif kan negatif, Pak. Kalau kita ambil 1 dari kiri, itu kan berarti kita ambil B-nya kira-kira misalkan 0,999 sekian ya. Betul tidak?
Iya, Pak. Berarti 1 dikurangi 0,999 dan seterusnya, itu kan berarti 0,0-nya banyak 1. Nah, grafik len itu kan begini. Grafik len itu kan cuman ada di sebelah kanan saja, ya. Grafik len itu dia seperti ini ya. Dia nilainya 0, ini X, ini len X ya. Ini 0 ya. Berarti kan kita mau menghitung nilai len di titik yang sangat dekat dengan 0. Betul tidak? Oh iya, Pak. Betul, Pak. Berarti kan dia menuju negatif tak hingga ya. Dikalikan negatif, jadi positif tak hingga. Oke, ada pertanyaan lagi? Sebelum Iya, kita Mas, saya ke... mau tanya, Pak. Iya, silakan. Itu tadi saya bingung kenapa hasilnya bisa minus len ya, Pak? Yang dari atas tuh, Pak. Oke. Kalau masih bingung ya, itu kita sebenarnya pakai permisalan. Misal U sama dengan 1, U sama dengan 1 min X. Berarti kita punya DU sama dengan min DX ya. Berarti integral dari DX per 1 min X adalah sama dengan integral dari min DU per U sama dengan min integral DU per U sama dengan min len nilai mutlak U. Sudah dipahami? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Kalau bingung ya, selalu coba misalkan, cari permisalan yang paling tepat. Ada pertanyaan lagi sebelum saya ke contoh setelahnya? Oke, tidak ada. Nah, di sini kita mau mengintegralkan 1/(x min 1) pangkat 2/3 terhadap X dengan batas 0 sampai 3. Di sini dia kira-kira tidak kontinu di mana? 1 tidak kontinu di mana? Di 1, Pak. Ya. Di X sama dengan 1 ya. Berarti kalau misalkan saya tulis ini sama dengan alfa, pasti saya buat alfa itu sama dengan integral 0 sampai 1 dx per X min 1 pangkat 2/3 ditambah integral 1 sampai 3 dx per X min 1 pangkat 2/3. Setelah ini mengintegralkannya gampang ya. Ini sama dengan limit B menuju 1 dari kiri integral 0 sampai B dx per X min 1 pangkat 2/3 ditambahkan dengan limit A menuju 1 dari kanan integral A sampai 3 dx per X min 1 pangkat 2/3. Setelah ini bisa integralkan sendiri. Bisa ya. Kita akan kembali ke sini kalau nanti ada waktu. Karena sebenarnya integralnya ini mudah ya, jadi kita nggak perlu bersusah-susah mengintegralkan.
saya ingin membahas ada dua hal terakhir yang penting di integral tak wajar, yaitu tentang kekonvergenan. Nah, di sini kita ingin memeriksa apakah integral dari 1 sampai tak hingga untuk fungsi e pangkat minus x kuadrat dx itu konvergen. Nah, di sini kalau kita perhatikan ya, untuk x mulai dari 1 sampai maaf. Untuk x mulai dari 1 sampai tak hingga, ya, kalau kita perhatikan, nilai dari minus x kuadrat kalau dibandingkan dengan x, dengan minus x, ini lebih besar mana? Lebih besar minus x ya. Lebih besar minus x ya. Atau x kuadrat dong. Maaf. Oh iya, benar-benar. Lebih besar minus x ya. Maka di sini kita punya e pangkat minus x kuadrat itu juga selalu lebih kecil daripada e pangkat minus x. Ya. Dari sini, dari perbandingan yang minus x kuadrat terhadap minus x ke e pangkat ini, perbandingannya mengerti ya. Jadi selama yang dipangkatkan adalah suatu bilangan positif, maka perbandingannya tidak berubah. E ini kan suatu bilangan yang bernilai positif, ya. Karena E ini positif, maka kalau dipangkatkan sesuatu yang kita tahu perbandingannya, maka nilai perbandingannya itu tidak berubah, ya. Nah, sekarang mengapa saya perlu E pangkat minus X? Karena lebih mudah untuk cek. Nah, ini kan pertanyaannya, kita mau cek apakah konvergen. Nah, pada hakikatnya, integral itu kan luas. Nah, karena kita punya perbandingan ini, maka kita bisa membandingkan integral dari 1 sampai tak hingga E pangkat minus X kuadrat dx terhadap integral 1 sampai tak hingga E pangkat minus X dx. Karena nilainya selalu positif ya, dua-duanya ini di selang 1 sampai tak hingga itu selalu positif, dan nilai dari keduanya ada perbandingannya, maka integralnya pun, karena integral pada hakikatnya luas daerah di bawah kurva, ya, nilai dari integralnya juga perbandingannya tidak berubah. Nah, di sini kan kita punya ini selalu lebih dari sama dengan 0, ya. Nah, sekarang berarti kalau misalkan kalau misalkan nilai dari saya ganti warnanya menjadi biru saja. Berarti di sini kalau nilai dari ini konvergen, maka dia akan menyebabkan nilai dari ini juga konvergen. Ada yang tahu alasannya?
Ada yang tahu nggak alasannya kira-kira gimana? Kita punya integral A sampai B dari f(x) dx, saya tulis ya. Dia kalau misalkan sama dengan L, sama dengan tak hingga, ini berarti konvergen. Yang ini divergen. Kita bisa lihat bahwa ya, kalau nilai ini konvergen, nilai dari integral 1 sampai tak hingga dari e pangkat min x itu konvergen, otomatis nilai dari integral 1 sampai tak hingga e pangkat min x kuadrat dx itu juga konvergen. Karena apa? Karena yang sebelah kanan, yang e pangkat min x itu ada nilainya. Ya, misalkan ini sama dengan L gitu ya. Berarti di sini nilainya pasti di antara 0 sampai L. Berarti dia ada nilainya juga. Maka dia konvergen. Tapi saya pakai warna lain. Kalau misalkan yang bagian sini divergen, maka dia pasti menyebabkan yang bagian kanan adalah divergen juga. Mengapa? Karena kita sudah tahu di sini yang sebelah kiri adalah positif tak hingga. Otomatis yang sebelah kanan pasti positif tak hingga karena dia lebih besar. Ya. Nah, sekarang kalau seperti ini mudah nggak kira-kira mengecek konvergenan dari integral yang ada di sebelah kiri? Integral 1 sampai tak hingga e pangkat min x kuadrat dx. Untuk mengecek kekonvergenannya mudah. Kalau kita integralkan langsung e pangkat min x kuadrat terhadap x, itu mungkin integralnya sulit ya. Tapi kalau hanya diminta untuk cek konvergenan, ya, kita cukup cek apakah integral 1 sampai tak hingga dari e pangkat min x dx itu konvergen. Maka ini kan sama dengan limit b menuju tak hingga dari integral 1 sampai b e pangkat min x dx, ini sama dengan limit b menuju tak hingga minus e pangkat min x dengan batas 1 sampai b. Berarti kita punya minus limit b menuju tak hingga minus 1 per e pangkat b plus 1 per e. Ya. Ini pasti sama dengan 1 per e. Karena 1 per b kalau e pangkat b kalau b-nya menuju tak hingga ini kan 0. Berarti kita tinggal punya 1 per e. 1 per e ini kan berhingga. Berarti kalau di sini artinya integral ini dia konvergen atau divergen? Konvergen. Konvergen ya. Berarti kesimpulannya ini juga konvergen. Nah, pertanyaan saya adalah kira-kira nih, kalau yang integral 1 sampai tak hingga dari e pangkat min x dx ternyata divergen, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa integral 1 sampai tak hingga dari e pangkat min x kuadrat dx itu juga divergen?
Kira-kira boleh nggak kita menyimpulkan itu? Kira-kira boleh nggak? Kalau ya, Kayaknya enggak deh, Pak. karena Karena bisanya kebalikannya gitu. ya karena saya pakai ungu ya. Karena misalkan kita punya nol kurang dari sama dengan sesuatu, kurang dari sama dengan tak hingga. Nah, nilai dari ini belum tentu tak hingga ya. Maka dari itu, kalau misalkan yang sebelah kanan ini divergen, belum tentu yang sebelah kirinya juga divergen. Dia bisa jadi konvergen. Maka dari itu kita tidak bisa membuat relasi kalau yang sebelah kanan divergen, sebelah kirinya pasti divergen. Tapi kalau misalkan yang sebelah kiri kalau misalkan kita punya yang sebelah kiri itu tak hingga, maka yang ini sudah pasti tak hingga. Ya. Karena kan dia nilai yang lebih besar ya. Berarti suatu nilai tak hingga tapi yang lebih besar. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa kalau yang kiri divergen, maka yang kanan pasti divergen. Sama seperti itu untuk yang konvergen ya. Saya buat lagi. Kalau kita punya 0 sesuatu di sini konstan, suatu konstanta yang bukan tak hingga. Berarti ini sudah pasti suatu konstanta lain, misalkan memiliki nilai maksudnya. Bukan, artinya dia bukan tak hingga ya. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa kalau sebelah kanannya konvergen, sebelah kirinya pasti konvergen. Tapi kalau misalkan kita punya yang sebelah kirinya berbatas, ini yang sebelah kanannya belum tentu berbatas juga ya. Belum tentu bukan tak hingga. Jadi kalau yang sebelah kiri konvergen, kita tidak bisa menyimpulkan bahwa yang sebelah kanan juga konvergen. Sampai sini ada pertanyaan? Bapak, Ya. berarti kalau kita mencari menentukan dia konvergen atau enggak, kita itu mencari yang lebih besarnya atau yang lebih kecilnya ya Pak. Habis itu kita buktikan dia yang lebih mudah untuk diintegralkan dan lihat dia konvergen atau divergen gitu Pak. Iya, itu kalau kalian bisa mencarinya. Sebenarnya kalau misalkan yang ditanya justru ke konvergenan dari yang sebelah kanan, kan itu menghitungnya gampang. Tapi ini di sini kan menghitung integral dari e pangkat minus x kuadrat dx itu kan cukup susah. Sehingga pakai metode ini akan lebih mudah untuk mengecek kekonvergenannya. Ya. Baik Pak, terima kasih. Jadi kalau misalkan mengintegralkannya susah, maka kamu cari perbandingan dengan fungsi yang lebih mudah untuk diintegralkan untuk mengecek kekonvergenannya. Dari sini muncul teorema uji perbandingan langsung. Ya. Yang perlu diperhatikan adalah kalau yang perlu diperhatikan adalah kalau F dan G itu kontinu pada suatu selang dengan syarat bahwa
nilai fungsinya seperti ini ya. Jadi nilai fungsi dari fx pada selang x ini, mulai dari A sampai tak hingga, itu selalu di antara 0 dan gx. Maka kalau integralnya fx itu konvergen, maka kalau integral dari gx itu konvergen, pasti fx-nya konvergen. Tapi kalau integralnya integralnya fx itu divergen, maka pasti integralnya gx itu divergen. Ya. Ini penulisan teorema secara formalnya dari kesimpulan yang bisa kita dapat dari sini tadi. Mudah ya kalau yang ini ya. Nah, ini nanti bisa dicek sendiri ya. Cuman saya kasih clue saja. Yang A, untuk yang A itu dibandingkan dengan integral 1 sampai tak hingga 1 per x kuadrat dx x kuadrat ya. Kira-kira tahu nggak kenapa ini dibandingkan dengan ini? Ini karena nilai dari sin x itu pasti nilainya antara 0 sampai min 1 sampai 1 ya. Otomatis kuadratnya pasti dari 0 sampai 1. Berarti dia nilai ini sin kuadrat x kuadrat untuk 1 sampai tak hingga ya. Itu pasti lebih kecil daripada 1 per x kuadrat. Karena pembilangnya kalau yang sin kuadrat x itu pasti antara 0 sampai 1. Sedangkan yang ini, yang 1 per x kuadrat itu sudah 1. Kemudian untuk yang kedua, yang B itu dibandingkan dengan, kira-kira dengan apa itu? Sepertinya dengan ini bisa. Integral 1 sampai tak hingga 1 per x dx. Sepertinya bisa. Karena nilai dari, untuk selang 1 sampai tak hingga, nilai dari, 1 per akar x kuadrat min 0,1 itu selalu lebih besar atau sama dengan 1 per x. Kemudian yang ketiga itu dibandingkan dengan kayaknya sama kayak A. Berarti kita membandingkannya mungkin dari 0 sampai pi per 2 1 per akar x dx. Karena nilai cos x itu dari 0 sampai pi per 2 itu hanya dari 0 sampai 1 ya. Jadi kemungkinan jawabannya ini konvergen. Karena kita sudah bahas tadi, integral kalau pangkatnya P-nya lebih dari 1, dia pasti konvergen ya. Yang di sini P-nya setengah, tapi batasnya 0 sampai pi per 2. Nanti bisa dihitung sendiri. Cuman kalau dilihat dari perbandingannya, karena yang ini ada di sebelah kanan, berarti kemungkinan, karena kita cek yang kanan, kemungkinan ini konvergen.
Yang ini karena 1/x itu ada di sebelah kiri, berarti kemungkinan ini divergen. Nanti bisa dicoba dicek sendiri ya, karena integral ini, integral dari fungsi pembandingnya itu semuanya mudah ya, mudah untuk dihitung. Oke, sekarang yang terakhir. Ya. Yang terakhir itu kita ada satu teorema lagi, yaitu untuk uji perbandingan limit. Apa itu uji perbandingan limit? Misalkan kita punya fx dan gx yang kontinu pada selang A sampai tak hingga. Dan nilai limit dari fx dibagi gx untuk x menuju tak hingga itu ada, ya, L. Dengan L, dia suatu nilai tertentu yang bukan tak hingga. Ya. Maka, integralnya ini, integral keduanya dari batas A sampai tak hingga itu antara dua-duanya konvergen atau dua-duanya divergen. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Kita punya fx-nya sama dengan 1/x kuadrat plus 1 ya. Dan gx itu sama dengan x kuadrat, maka 1/x kuadrat. Maka limit dari x menuju tak hingga fx per gx berarti kita punya x kuadrat dibagi x kuadrat plus 1 ya, itu sama dengan 1 ya. Ini karena pangkatnya sama-sama pangkat 2 ya. Itu sama dengan 1. Nah, kita sudah punya kalau limit fx per gx-nya berhingga, bukan tak hingga. Berarti kita cukup cek apakah integral dari, kan kalau integral dari yang ini, kalau kita mau hitung integral yang ini, yang alfa ini, dia kan susah karena kita nanti ketemu tangan inverse ya, pakai substitusi trigonometri. Maka kita mau integral yang lebih mudah. Misalkan ini sama dengan beta. Maka kita sudah tahu kalau beta yang berupa integral 1 sampai tak hingga dx per x kuadrat itu dia konvergen. Tahu dari mana? Tahu dari yang ini tadi ya. Dari yang ini ya. Kalau P-nya lebih dari 1, bentuknya sama ya. Bentuknya dx, integralnya dari 1 sampai tak hingga, dx per x pangkat P, kalau P-nya lebih dari 1, dia pasti konvergen. Nah, kita tahu ini konvergen berarti kesimpulannya alfa konvergen atau divergen? Konvergen. Konvergen. Ya. Untuk nilainya nanti bisa dihitung sendiri ya. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Pak, saya ingin menanya, bagaimana caranya kita bisa tahu uji bandingnya itu, Pak, yang perbandingannya itu? Oke, ini pertanyaan bagus dan agak sulit untuk dijawab ya sebenarnya. Bagaimana kita tahu
kita harus pakai uji perbandingan yang mana. Nah, kalau untuk itu ya sebenarnya cara yang paling mudah adalah pertama kita lihat selang integralnya. Kita lihat selang integralnya ya. Nah, tadi untuk yang uji perbandingan langsung ya, dia pada selang integral itu dia nilainya harus selalu seperti ini. Jadi yang tidak boleh adalah misalkan tiba-tiba pada misalkan X di titik B di antara A sama tak hingga, itu nilainya berbalik. Itu sudah pasti kita tidak bisa pakai uji perbandingan langsung. Cuman kalau yang di sini, uji perbandingan limit ini kita tidak terlalu peduli dengan selang, maksudnya perbandingan fungsi f dan g pada selang integral ini. Pada dasarnya, kita selalu bisa pakai yang ini, uji perbandingan limit. Saran saya, yang pertama dicoba adalah uji perbandingan limit. Karena mungkin kita tidak tahu pada selang ini, apakah f selalu lebih kecil dari G atau G selalu lebih kecil dari F. Atau yang lain. Atau ternyata dia pada kasus tertentu, misalkan selang A sampai B, F-nya lebih kecil dari G, kemudian selang B sampai tak hingga, F-nya lebih besar dari G. Itu kita tidak peduli soal itu, diuji perbandingan limit. Jadi pertama yang perlu dicoba itu menurut saya adalah uji perbandingan limit. Itu yang biasa saya lakukan. Tapi kalau ternyata kita bisa menunjukkan bahwa pada selang ini nilainya selalu F itu lebih kecil atau sama dengan G, atau G selalu lebih kecil sama dengan F dan dua-duanya sama-sama positif. Itu baru kita bisa pakai uji perbandingan langsung. Begitu ya. Ada pertanyaan lagi? Pak, mau nanya, berarti yang di soal itu belum tentu dia fx ya, Pak? Yang mana? Kalau misalnya kan kita dikasih soal nih, Pak, kayak dx per 1 tambah x kuadrat. Berarti dx per 1 tambah x kuadrat itu udah pasti itu fx-nya, atau itu belum tentu itu fx-nya, Pak? Oh enggak, ini kita bisa pilih, oke. Ini karena kebetulan saya ambil contoh fx-nya adalah 1 per x kuadrat, 1 plus x kuadrat, dan gx-nya yang 1 per x kuadrat ya. Ini kita bisa, ini sebenarnya terserah juga, terserah kita. Kita juga bisa pilih misalkan opsi lain adalah misalkan fx-nya adalah 1 per x kuadrat dan gx-nya yang 1 per 1 plus x kuadrat. Ini juga boleh. Bebas kita mau pilih yang mana yang fx, yang mana yang gx. Yang penting bukan itunya, yang penting adalah perbandingannya. Ya. Yang penting perbandingannya. Kalau diuji perbandingan limit, berarti kita tahu limit dari fx dibagi gx itu berhingga. Tapi kalau diuji perbandingan langsung, ya, maka kita harus tahu perbandingan nilainya. Semua nilai untuk X di selang kita bekerja. Ya. Dan itu sebenarnya terserah ya. Sekali lagi terserah kita mau pilih yang mana yang fx, yang mana yang gx. Ada yang mau ditanyakan lagi? Terus Pak, kalau mau nanya lagi, caranya kita bisa mengetahui ini tuh perbandingan limit, ini tuh perbandingan langsung, itu gimana ya Pak? Ya itu tadi, kalau perbandingan langsung ada syarat ini ya. Saya kasih garis bawah. Kalau uji perbandingan langsung itu ada syarat, kursor saya di mana? Oh di sana. Ada syarat ini ya. Untuk semua
X di selang itu. Ya. Kalau misalkan kita tidak bisa ini, misalkan ternyata pada selang misal pada selang A sampai B itu kita punya 0 kurang dari Fx kurang dari sama dengan Gx, dan pada selang B sampai tak hingga sebaliknya 0 kurang dari Gx kurang dari Fx ya, maka kita tidak tidak bisa menggunakan uji perbandingan langsung. Ya. Intinya adalah syarat untuk uji perbandingan langsung pasti pada selang integralnya kita itu dia nilainya harus selalu konsisten. Entah itu Fx selalu kurang dari Gx atau Gx selalu kurang dari Fx. Cuman ini supaya mudah saya pakai ini saja ya. Karena untuk mempermudah penulisan kalimat yang di bawahnya. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, saya akhiri dulu pertemuan hari ini. Ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, silahkan tanya di tutorial atau langsung bertanya di MS Team. Silahkan membuat new conversation, nanti kita coba bahas bareng-bareng di situ ya. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai sini pertemuan hari ini. Mohon maaf, saya kebablasan hampir 10 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Salam, Bapak.